Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat sehat RSUD Banyumas. Bagaimana kabarnya hari ini? Senang sekali pada pagi hari ini kita bertemu kembali dalam acara Dobokan Putri Domas seputar materi dan informasi dokter dan orang-orang mumpuni RSUD Banyumas. Dobokan kali ini bertema tentang asma. Tema ini tentu sesuai sekali dengan hari ini, yaitu 5 Mei 2025 yang diperingati sebagai Hari Asma Sedunia. Mari kita gunakan hari ini sebagai momentum untuk mengetahui lebih banyak tentang asma dan cara mengelolanya agar hidup lebih sehat dan berbahagia. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Ova Rizky Amela STRK selaku host, dan di samping saya sudah ada narasumber yang sangat mumpuni di bidangnya, yaitu Dr. Fahri Setiawan, spesialis paru. Bagaimana kabarnya, Dok? Mbak Ova, alhamdulillah baik sekali hari ini. Selamat pagi sahabat sehat RSUD Banyumas, saya Dr. Fahri Setiawan, spesialis paru. Hari ini saya akan ngobrol nih sama Mbak Ova tentang asma ya. Tentang asma, mungkin asma sudah sangat familiar nih, Dok, sudah Iya, cukup betul. familiar di telinga kita. Tapi untuk lebih jelasnya, mungkin bisa dijelaskan terlebih dahulu, Dok, apa itu asma? Monggo, Dokter. Iya. Baik, jadi sebelumnya kita koreksi dulu nih. Jadi hari asma di tahun 2025 ini itu di hari Selasa, tapi tanggalnya tanggal 6 gitu. Jadi kalau menurut Gina 2025 itu hari asma itu bertepatan dengan tanggal 6 Mei kemarin gitu ya. Jadi apa sih itu asma gitu ya? Orang-orang sering sekali tuh bertanya tuh, asma itu adalah penyakit peradangan kronik saluran napas gitu ya. Kalau kita mau melihat asma lebih dalam lagi, sebetulnya asma itu adalah penyakit yang heterogen. Heterogen itu artinya apa? Artinya banyak sekali penyebabnya itu. Yang selama ini kita kenal kan hanya alergi, tapi ternyata banyak sekali penyebab yang lain. Gitu Mbak Ova. Oke, tentang penyebab, Dok, mungkin bisa dijelaskan apa saja penyebab dan faktor pemicu terjadinya asma? Oh iya, baik. Untuk penyebab yang paling sering ya, yang paling sering kita temukan itu adalah alergi. Tapi ada juga asma yang nggak alergi gitu, namanya asma yang non alergi. Ada yang lain yang paling sering ditemukan pada perempuan, namanya late onset asma atau asma awitan lambat, yang biasanya terjadi pada perempuan-perempuan premenopause sampai dengan menopause. Perempuan tuh hebat sekali loh ya, diberikan privilege, diberikan kelebihan oleh Tuhan yang Maha Kuasa. Dia memiliki hormon yang kita kenal itu estrogen gitu ya. Estrogen itu menjaga perempuan dia menjadi tidak terkena asma di usia-usia produktif seperti itu. Tapi kemudian ketika dia mendekati premenopause, ketika estrogen mulai turun, itu orang atau perempuan itu menjadi cenderung mudah sekali terkena asma gitu. Sama nih kayak penyakit yang lain, osteoporosis, itu juga kalau estrogennya udah mulai turun, pasiennya juga jadi gampang sakit kan ya. Ada keluhan di kaki, kemudian keluhan di pinggang yang paling sering gitu. Nah, yang kedua adalah asma non alergi. Asma non alergi itu penelitiannya masih banyak ya, dan kita baru mengetahui sedikit tuh tentang mekanismenya. Nah, asma yang lain tuh asma apa? Asma yang berkaitan sama laki-laki nih biasanya. Yang kemarin disinggung sama Pak Menteri tuh, yang lingkar pinggangnya 32 sampai 33 ke atas gitu. Namanya asma obesitas. Asma obesitas itu biasanya terkena pada laki-laki. Jadi laki-laki yang cenderung obesitas pada usia-usia 30 atau mungkin 25 sampai 30 gitu ya, itu rentan sekali untuk terkena asma gitu. Ada lagi asma yang lain, ada asma apa? Ya ini asma yang dipicu karena aktivitas. Nah itu juga bisa menyebabkan asma gitu Mbak Ova. Berarti banyak sekali faktor penyebab dan resiko dari asma itu ya, Dok? Betul. Lalu untuk tanda gejala dari asma yang membedakan dengan penyakit paru yang lainnya apa saja? Nah sebetulnya gejala asma itu sama dengan gejala penyakit yang ada di paru tuh, namanya kita sebut sebagai gejala respirasi. Apa sih gejalanya? Yang pertama batuk. Nah, yang kedua apa? Yang kedua sesak napas. Yang ketiga apa? Yang ketiga dadanya terasa berat. Biasanya itu adalah gejala-gejala yang sering terjadi pada pasien-pasien dengan asma gitu. Gitu Mbak. Ketika kita sudah menemukan tanda gejala dalam tubuh kita, Dok, mungkin apa saja yang perlu kita lakukan atau pemeriksaan yang perlu dilakukan apa? Nah, ketika seseorang udah mulai kena gejala itu,
Apa yang harus segera dilakukan? Yang pertama ya jelas kita minta tolong dulu nih ya ke fasilitas kesehatan, bisa ke puskesmas, bisa ke dokter, bisa ke rumah sakit untuk kita tahu apakah itu asma atau enggak. Dengan apa? Dengan wawancara atau kita sebut sebagai anamnesis. Yang kedua apalagi dengan pemeriksaan fisik ya, pemeriksaan fisik yang dilakukan oleh dokter. Biasanya kalau orang asma itu kalau kita dengarkan suara parunya itu akan terdengar suara ngik-ngik ya, atau kita sebut bahasa Indonesianya mengi gitu ya. Itu yang sering terdengar pada pasien-pasien asma. Kalau terjadi itu, maka ya segera kita harus memberikan obat untuk melegakan saluran napasnya, melebarkan saluran napasnya gitu. Lalu untuk pengobatan asma itu apa harus selalu dilakukan atau sebenarnya itu asma tidak bisa disembuhkan, Dok? Nah, itu yang paling penting, yang paling sering ditanya sama pasien tuh. Bisa sembuh asma sih, obatnya Dok, apa gitu sih ya, gitu ya. Bisa sembuh nggak sih, Dok, gitu ya. Oke, secara farmakologis dan non farmakologis. Jadi kalau kita bicara tentang pengobatan itu dibagi dua tuh, yang menggunakan obat dan tidak menggunakan obat. Itu yang penting harus diketahui. Jadi kalau berobat tuh nggak selalu harus minum obat, bisa juga dia nggak pakai obat gitu ya. Kalau yang dia pakai obat, obatnya ada dua, namanya pengontrol sama pelega. Kalau obat pengontrol harus dipakai terus, dipakai setiap hari tuh. Kalau obat pelega dipakai ketika terjadi serangan asma gitu. Kemudian yang non farmakologis banyak sekali. Yang pertama, kita harus menghindari alergen. Orang asma tuh kadang-kadang tahu loh kapan dia mau serangan. Iya, biasanya tahu Debu dia. dikit Betul, gitu ya, dia menghafal dirinya sendiri. Misalkan dingin, debu, itu yang paling sering memicu asma. Kemudian polusi udara nih, kita tahu kan kualitas udara di Indonesia tuh jelek sekali ya kan. Makanya pakai masker terus ya kalau keluar rumah gitu. Jadi tata laksana yang non farmakologis apalagi senam. Nah, sahabat sehat tahu nggak ada yang namanya senam asma di Indonesia? Ada tuh senam asma, senamnya 1 jam. Kalau kita lakukan senam asma itu menurunkan resiko untuk kekambuhan. Jadi itu yang harus dilakukan. Apalagi yang bisa meningkatkan menurunkan resiko kekambuhan. Yang kedua adalah berenang, gitu ya. Berenang itu membuat paru-paru kita menjadi kapasitasnya itu meningkat, akhirnya menjadi lebih besar, dan kalau terjadi serangan dia gejalanya nggak terlalu berat gitu. Mungkin ada tips dan trik, Dok, untuk penderita asma nih agar tidak mudah kambuh dan bisa beraktivitas dengan nyaman. Oke, jadi asma itu bisa sembuh nggak? Asma itu bisa terkontrol. Ingat ya, tidak sembuh tapi terkontrol. Jadi apa sih yang dapat mencegah asma? Yang pertama kita harus hand hygiene. Apa tuh hand hygiene? Cuci tangan dong, ya kan? Kalau di rumah sakit ada tuh cuci tangannya, caranya gitu. Harusnya dipraktekin ke semua orang yang ada di luar rumah sakit juga gitu. Terus yang kedua apa? Hindari alergennya gitu ya. Jadi kalau ada alergen kita pakai masker dong kalau keluar rumah gitu. Kalau tahu alergi terhadap dingin, ya kalau tidur pakai AC jangan dingin-dingin lah gitu ya. Gitu. Jadi kalau kita tahu alergennya, otomatis kita bisa mencegah tuh terjadinya eksaserbasi gitu, Mbak Opa. Betul, terima kasih Dok. Informasinya benar-benar sangat bermanfaat untuk sahabat sehat di rumah. Jadinya kita lebih tahu tentang asma, bagaimana mengelolanya juga ya Dok, sehingga aktivitas kita juga tentunya lebih nyaman gitu Dok. Terima kasih kepada sahabat sehat RSUD Banyumas dimanapun berada yang telah mengikuti Dobokan Putri Domas pada pagi hari ini. Jika sahabat sehat RSUD Banyumas ingin memberikan usulan terkait tema atau judulan untuk materi yang selanjutnya, bisa silahkan tulis di kolom komentar, chat, dan jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel YouTube ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.